Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asyatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami Baitul Hamid yang sama-sama kita doakan semoga segenap pengurus selalu berada dalam rahmat, ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita atas limpahan karunia nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang tidak pernah mampu kita hitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu hendak menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah dapat menghitungnya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita, tiap saat adalah merupakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut yang kita gunakan untuk berbicara, betapa nikmatnya kita bisa mengucapkan apa yang ada di dalam hati kita. Bandingkan dengan orang yang bisu, yang boleh jadi dia berkata dengan bahasa isyarat, tapi belum tentu bisa dimengerti oleh orang lain. Ketika mata kita hari ini bisa melihat dalam talaki seperti ini, melihat orang-orang yang beriman, melihat orang-orang yang berilmu, melihat para muallim, insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kalau orang tidak bisa melihat? Ini tentunya wajib kita syukuri, sehingga Allah lipat gandakan kenikmatan ini. La in syakartum la azidannakum. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan di atas roh junjungan alam Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada para ulama, kepada para asatid, sampai kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman,
jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat awal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim. Ini ayat mutasyabihat, ayat yang hanya Allah yang mengetahui artinya. Walaupun para mufassir, para ahli tafsir ada yang menjelaskan alifnya itu adalah Allah, lamnya itu adalah Jibril, dan mimnya itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita kembalikan bahwa ayat ini yang amat sangat mengetahui arti dan maksudnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu, ini adalah kitab suci Al-Quran, yang mana yang wahyun ilahiyun munazzalun ala rasulih, yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. La raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak boleh meragukan apa yang berada di dalamnya. Bapak dan hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, hari ini sering terdengar, terbaca, terlihat oleh diri kita banyak di antara orang-orang yang hanya biro'yihi, yang hanya dengan akalnya mengomentari tentang ayat Al-Quran. Katanya ayat Al-Quran tentang kerudung tidak berfungsi lagi, karena sekarang sudah zaman modern. Ada yang mengatakan yang seperti itu. Padahal ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi rambu-rambu. Maka kita tidak boleh meragukan Al-Quran, tidak boleh meragukan ayat Al-Quran, tidak boleh meragukan isi Al-Quran, tidak boleh meragukan daripada perintahnya Al-Quran. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Ada di antara orang-orang tertentu yang kadang-kadang menganggap bahwa ayat Al-Quran ini sudah tidak sesuai lagi. Ada. Kita sebagai orang yang beriman harus menolak itu. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Orang yang beriman ketika diseru untuk melaksanakan daripada perintah Allah, kalimatnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami laksanakan. Hanya itu. Bukan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami berpaling. Kami dengar tapi kami bercanda. Tidak. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau masih ada keraguan di dalamnya, fa'tu bi suratim mim mitslih. Kalau kita ragu tentang Al-Quran, kata Allah, bikin kalau kamu mampu ayat seperti Al-Quran. Buat oleh kamu ayat seperti Al-Quran. Panggil penolong-penolong kamu, panggil ilmuwan-ilmuwan kamu untuk menciptakan, membuat ayat seperti Al-Quran. Dan sampai hari ini tidak ada orang yang berkemampuan.
Karena apa yang disampaikan di dalam Al-Quran bil makna, dengan makna, tidak sembarangan. Hadirin ikhwatul iman jamaah rahimakumullah, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran yang 114 surat, yang 30 juz, ini adalah petunjuk bagi yang bertakwa. Dan tentu bukan petunjuk bagi orang yang tidak bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak akan pernah senang dengan perintahnya Al-Quran. Tidak akan pernah merasa nikmat dengan perintahnya Al-Quran. Rasanya perintah Al-Quran membebani dirinya. Padahal Al-Quran diberikan untuk apa? Untuk menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nah, kita kaji orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa itu imtisalu awamirillah wajatina bunawahihi. Yang pertama orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintahnya Allah sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Inilah orang yang bertakwa. Ustadz, saya udah jadi orang yang bertakwa, bahkan pakai baju juga baju takwa. Banyak hari ini orang yang menjalankan perintah Allah tapi masih melanggar aturan Allah. Sholat iya, tapi habis sholat ngumpetin sendal. Mending diumpetin doang, kadang-kadang terbawa atau kadang-kadang dibawa. Jadi bukan orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah tapi masih berdosa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintahnya Allah sekaligus orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sholat tapi masih maling. Banyak orang yang sholat tapi masih korupsi. Banyak orang yang sholat tapi masih ghibah. Banyak orang yang sholat tapi masih zolim. Berarti belum sampai kepada derajat takwa yang sempurna. Karena masih menggabungkan ketaatan dengan pengingkaran. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Mau bangun masjid dari hasil menindas orang nggak boleh. Mau bangun masjid hasil dari korupsi nggak boleh. Harus benar-benar dan jelas-jelas barang yang halal dikerjakan dengan halal untuk pekerjaan yang halal. Ini takwa yang pertama. Takwa yang kedua, di dalam beberapa hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takwa itu adalah mengandung makna hati-hati. Bahkan sahabat menyampaikan takwa itu seperti orang yang berjalan di banyak duri. Hati-hati, takut tertusuk. Jadi tidak sembarangan berjalannya, tidak sembarangan ucapannya, tidak sembarangan tindakannya, tidak sembarangan keputusannya. Orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu sebelum dia bertindak akan mengkaji terlebih dahulu. Makanya dalam badan ini, dalam alam ini sepasang-sepasang. Tangan sepasang, kaki sepasang, kuping sepasang, lubang hidung sepasang.
Kenapa? Karena ini adalah peringatan buat diri kita. Untuk apa? Untuk hati-hati, berpikirlah 2 kali, lihatlah 2 kali, jangan sampai salah dalam memutuskan. Ini makna takwa. Takwa itu hati-hati. Jadi kalau demikian kita bisa mengambil satu kesimpulan awal. Orang yang ngomongnya tidak hati-hati belum mencapai derajat takwa sempurna. Orang yang memutuskan tidak dengan hati-hati, maka dia belum mencapai derajat ketakwaan yang sempurna. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian apa takwa yang posisi ketiga? Memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat. Apa ciri dan sifatnya? Yang pertama, takwa itu dari tawaddu. Tawaddu, rendah hati. Tidak pernah sombong, tidak pernah merasa diri lebih baik, tidak pernah merasa diri lebih pintar. Mohon maaf, saya kasih contoh. Orang takwa itu seperti apa yang dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika dia berbicara dengan orang yang lebih tua, pasti dia menyanjung orang yang lebih tua. Tuhan lebih tua umurnya dari saya, pasti Tuhan lebih banyak pahalanya. Saya salut, saya hormat kepada Tuhan, karena Tuhan pasti lebih banyak pahalanya dan insya Allah menjadi ahli surga. Imam Syafi'i. Tapi ketika beliau berbicara dengan anak, dengan orang yang lebih muda, apa yang beliau katakan? Tuhan usianya lebih muda, pasti dosanya lebih sedikit. Dibanding saya yang lebih tua, pasti dosanya lebih banyak. Maka Tuhan yang lebih muda pasti lebih mulia karena dosanya lebih sedikit daripada diri saya. Ini contoh yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Rendah hati. Rendah hati itu ciri orang yang bertakwa. Di mana orang yang bertakwa itu orang yang bisa menerima Al-Quran. Orang yang sombong, orang yang sombong, orang yang takabur tidak pernah mungkin bisa menerima Al-Quran. Kenapa? Karena tidak rendah hati, tidak tawadu. Tidak tawadu. Orang yang rendah hati bukan rendah diri, tapi rendah hati. Yang kedua, ciri daripada takwa itu qanaah. Qanaah. Al-qanaatu malun walaban. Qanaah itu harta yang tidak pernah habis. Qanaah itu adalah orang yang paling kaya. Kenapa? Karena orang yang qanaah itu orang yang merasa cukup, merasa bahagia dengan apapun yang Allah anugerahkan kepadanya. Khairihi wa syarrihi, baik itu nilainya kebaikan ataupun takdirnya keburukan. Qanaah itulah orang yang selalu gembira, dan itulah orang yang beriman. Di mana orang yang beriman selalu syukur dan selalu sabar. Orang yang beriman selalu syukur dan selalu sabar. Jadi ciri takwa itu yang pertama rendah hati, tawaddu, tidak merasa diri lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat, selalu mencari kelebihan orang lain, bukan kelebihan dirinya.
tapi orang lain yang dicari kebaikan-kebaikannya. Yang kedua adalah qanaah. Diberikan berapapun banyaknya, kapanpun diberikannya, pasti dia menjadi bersyukur. Pasti dia menjadi bersyukur. Perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain tidak akan pernah menjadi pertentangan. Bahkan saling ejek mengejek, nggak akan pernah. Ini kan terjadi. Kita kembalikan, kita ingatkan kembali satu peristiwa antara guru dan murid, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, disampaikan bahwa apa yang dihasilkan itu bergantung daripada usahanya. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Tergantung usaha. Tapi kata Imam Malik, hasil itu bergantung daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Imam Syafi'i keluar daripada pondoknya Imam Malik. Kemudian di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang yang sedang panen anggur. Dia berkata, bolehkah saya membantu memanen anggur ini? Silakan. Akhirnya Imam Syafi'i membantu panen anggur itu. Dan apa yang terjadi? Setelah selesai dikasih beberapa banyak daripada anggur itu sebagai upah. Yang pertama kali diingat oleh Imam Syafi'i adalah gurunya, yaitu Imam Malik. Dibawalah itu anggur kepada Imam Malik sambil tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Tuan Guru, apa yang saya katakan benar kan? Bahwa coba kalau saya nggak keluar pondok, saya tidak membantu orang yang panen anggur, nggak mungkin kita bisa makan anggur. Silahkan dimakan. Itu Imam Malik menyambut kalimat itu. Tertawa dia. Iya, kamu benar. Tapi aku pun benar. Saya tidak keluar pondok. Saya hanya berkata, kayaknya siang-siang begini enak kalau makan anggur. Kamu datang membawa anggur. Dan ternyata ini bisa dimakan kita berdua. Akhirnya guru dan murid itu saling tertawa. Beda pandangannya, beda pendapatnya, tapi ujungnya sama. Inilah salah satu bahwa perbedaan pendapat di dalam Islam itu rahmat, kasih sayang. Karena bangunan ini indah, masjid ini indah karena terbuat dari bahan yang beda. Coba kalau terbuatnya dari bahan yang sama, butak ini masjid. Semua dari kaca, silau, semua dari pasir, gelap. Makanya ada kaca, ada kayu, ada ubin, bermacam-macam. Perbedaan itu tidak harus menjadikan perselisihan. Takwa. Takwa. Menerima apa yang Allah berikan. Ustaz, kok saya mah orangnya miskin, nggak punya harta, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Memandangnya jangan dari situ. Orang yang tidak memiliki apa-apa berarti akan ringan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dihisab orang udah nggak punya apa-apa? Berarti sangat, kenapa? Karena inilah yang menjadi titik tuju kita. Jangan sampai ada orang yang kurang beriman kepada Allah menganggap bahwa dunia ini hanya mencari materi. Di alam dunia ini yang kita cari apa? Pahala. Karena kita ini di alam dunia seperti artis sinetron. Cuman jangan ikut-ikutan artis-artis yang narkoba, artis-artis yang prostitusi.
Kita ini sebagai artis di alam dunia ini. Kamu coba berperan jadi orang kaya. Kamu coba berperan jadi orang miskin, kan begitu. Di dalam sinetron yang satu, apalagi sekarang lagi rame itu Indosiar, Suara Hati Istri apa katanya. Ada yang jadi orang kaya, pakai mobil macam-macam. Ujungnya apa? Dibayar. Ada yang jadi orang miskin sampai rongsokan macam-macam, makan susah. Ujungnya apa? Dibayar. Jadi bukan jabatan kayanya di alam dunia, bukan jabatan miskinnya di alam dunia, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan pahala, mendapat tiket surga. Itu kuncinya. Dapatkan tiket surga dengan kemiskinanmu, dapatkan tiket surga dengan kesyukuran kekayaanmu. Nggak ada perbedaan. Makanya bagi orang yang beriman nikmat saja. Meskipun tentu ini adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki jadi orang kaya menjadi ahli surga, siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang miskin tapi jadi ahli surga. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu qanaah. Syukur aja, alhamdulillah, nikmat. Nikmat. Lalu yang ketiga, waro. Waro, apa waro? Sama dengan kalimat takwa. Berhati-hati. Berhati-hati. Tidak mencampurkan yang baik dengan yang buruk. Tidak menganggap sesuatu itu lebih mulia. Tapi kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yakin. Ada ya di situ. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin. Kita harus yakin bahwa apa yang kita perbuat ini akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Hudal lil muttaqin. Apabila kita rendah hati, apabila kita qanaah, apabila kita hati-hati, apabila kita yakin, maka insya Allah Al-Quran ini akan bisa menjadi petunjuk buat diri kita. Hudal lil muttaqin. Tidak mungkin Al-Quran jadi petunjuk kalau kita sembrono. Tidak mungkin Al-Quran jadi petunjuk kalau kita tidak hati-hati. Tidak mungkin Al-Quran jadi petunjuk kalau kita tidak yakin. Tidak mungkin Al-Quran jadi petunjuk kalau kita tidak qanaah. Jadi kembali kita harus jadi orang yang bertakwa. Apa untungnya Ustaz jadi orang yang bertakwa? Yang bertakwa itu untungnya luar biasa. Pertama, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalannya. Mau soal apa dia akan dapat jawaban dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang takwa itu, orang takwa itu jaminannya surga. Orang takwa itu kenikmatan di akhirat. Puasa membentuk orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Kenapa? Karena orang yang berpuasa akan dapatkan dua kenikmatan besar. Lisoimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih.